Aceh akan merdeka! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Di Aceh! Di Aceh! Di Aceh! Di Aceh! Men and the Acehese figure, namely Daud Pere, Bung Karno, President of the Republic Indonesia, great Daud Pere, big brother, and a dialogue issue which has been well preserved in history record. In the interview conducted by Nur El Ibrahim with Daud Pere stated the King Bung Karno topic. They did not have the heart to insist on the black and the white when he wrote the president promise. Sukarno made this promise in 1948. A year later, Aceh was willing to become the progressive and part of the unitary state of the Republic of Indonesia. However, in 1951, life were not there yet. The central government disbanded of provinces and merged with North Sumatra province. Obviously, it has had the hurt of the Aceh. Aceh will have in place after the long war against the Dutch and then the Japanese. Then the resistance and the Muslims, all of this will is also under the maintain the existence of the Republic Indonesia. The central government instead of the being oil and recognized was left abandoned. Not only that, the right to declare how yourself were finally refused. People who Dayak, Munasa, and so on were destroyed died through the war against the colonists were lived in the ranch. Bung Karno had like his own speech, but here the promise they had made in the name of the God. This fact is considered by the people of Aceh as mystic that it never be forgotten. His sacrifice is enormous for Indonesia. Without the service of Daud Pere, Indonesia would not be independent and would remain to us in the of the Netherlands. For Hermos, the long struggle will have the Tunku Hasanidro on the stand of the Tunku in the struggle of 1992. Saudara-saudara sekalian, brother and sister. Okey, okey, jangan jarum menunggu benar. Ya, jangan jarum. Jarum Allahu Akbar. Dengan izin Allah, Aceh akan merdeka! Allahu Akbar. Merdeka. 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 Di Aceh. Di Aceh. Di Aceh. Di Aceh. Bergerak teguh, tapi beliau gelar teguh di tempat namanya menandakan dia termasuk salah orang yang diperhitungkan sebagai ulama di masyarakat sekitarnya. Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka jauh sebelum NKRI berdiri. Aceh bakal menjadi bahagian dari keislahan Turki Utsmaniyah. Hal ini sungguh disadari Sukarno sehingga dia mengajak dan menuduh Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajahan Belanda. Saat berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh yaitu Daud Pere. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Pere dengan sebutan kakanda atau kakak. Dan terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah. Dalam suatu wawancara dilakukan Nur El Ibrahimi dengan Daud Pere menyatakan bahwa melihat Bung Karno menangis tersesak, dirinya tidak sampai
berandai hati lagi untuk bersikeras meminta jaminan hitam di atas tulis atas janji-janji Presiden itu. Soekarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Setahun kemudian Aceh bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bahagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951 belum kering bibir mengucap Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas ini menimbulkan sakit hati bangsa Aceh. Aceh yang terporak-poranda setelah perang cukup lama melawan Belanda dan kemudian Jepang, lalu menguras dan mengibahkan seluruh kekayaannya, bukannya dibangun demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia tanpa pamrih oleh pemerintah pusat, bukannya dibangun dan ditata kembali, malah dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, daya-daya, menasah-menasah dan masjid-masjid dan sebagainya hancur karena peperangan melawan penjajah dibiarkan orang Belanda. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kenyataan inilah oleh rakyat Aceh dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan. Jasanya sangatlah besar bagi Indonesia. Tanpa jasa seorang Daud Beri, maka Indonesia tidak akan merdeka dan tetap menjadi Hindia Belanda.